Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian dan selamat datang buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian. Bisa disimak dulu videonya seperti apa. Kalau kamu rasa cocok, bisa di-subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru yang selalu ada setiap hari di channel Zodiak Harian. Dan di sini sudah kembali dibuka di Instagram @ramalan_zodiakmu buat kamu yang mau request kecocokan kamu dengan pasangan kamu untuk bulan September tahun 2020, dan di akhir bulan Agustus tahun 2020 akan kembali lagi kita buka gratis personal reading di Instagram @ramalan_zodiakmu. Syaratnya apa? Yang pertama, subscribe channel Zodiak Harian. Yang kedua, screenshot kalau kamu sudah subscribe channel Zodiak Harian. Dan kemudian yang ketiga, kirimkan di DM Instagram @ramalan_zodiakmu. Nah, setelah kamu kirim ke sini, baru kamu bisa tanya nama kamu siapa lengkap, kemudian tanggal, bulan, dan tahun lahir kamu. Kemudian nanti kita akan bacakan lengkap mulai dari hubungan asmara kamu, mulai dari karir, kemudian kondisi keuangan, dan gambaran kamu selama bulan September tahun 2020 itu akan seperti apa. Kalau dari zodiak kan itu kan sifatnya general, jadi secara universal, tidak spesifik menuju kepada satu individu. Nah, keuntungan buat kamu subscriber daripada channel Zodiak Harian yang sudah subscribe tentunya dan kirim pesan di Instagram bisa mendapatkan layanan ini secara gratis dengan maksimal 2 pertanyaan untuk personal reading di Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, sekian dulu pembukaannya dan kali ini langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020. Kita mulai dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di hadapan kamu sudah ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Oke, buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 ini, kalau daripada segi keuangan dan daripada segi karir, pekerjaan ataupun usaha, di hari Jumat ini sebenarnya ada banyak sekali karomah atau berkah-berkah yang kamu dapatkan daripada sisi keuangan maupun daripada sisi pekerjaan kamu. Karena apa? Di sini kalau bisa saya katakan daripada urusan pekerjaan, daripada urusan keuangan, di sini bisa dikatakan kamu sangat bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kamu terhadap diri kamu maupun terhadap keluarga kamu. Dan bahkan buat teman-teman yang rela bekerja di luar negeri, ini semua karena untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Dan ini sangat luar biasa sekali. Karena apa? Di hari Jumat ini semangat juang kamu, semangat bekerja kamu itu sangat luar biasa untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kamu. Dan di harapan kamu tentunya di bulan Agustus tahun 2020 ini bisa dikatakan 70% sudah berhasil terlampaui, terutama daripada urusan pekerjaan maupun daripada urusan kondisi keuangan. Tetapi memang daripada aspek yang lain yang kaitannya dengan aspek perasaan tentunya, di sini daripada sisi hubungan asmara kamu, buat Capricorn itu sepertinya sering terluka oleh hal-hal kecil yang dilakukan oleh pasangannya. Nah, hal-hal kecil ini ketika terlalu sering tentunya akan menjadi sebuah hal besar yang menyebabkan sebuah kesalahpahaman, yang menyebabkan sebuah konflik ataupun masalah yang ada di dalam hubungan asmara zodiak Capricorn itu sendiri. Dan sampai dengan saat ini di akhir-akhir bulan Agustus ini atau di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 ini, masalah-masalah kecil yang sering terjadi tersebut sepertinya memang masih menjadi salah satu beban pikiran, yang dimana pikiran kamu masih memikirkan ini semua kok bisa terjadi. Kamu sudah berusaha keras untuk meminimalkan, bahkan berusaha menghilangkan masalah kecil-kecil ini, tetapi sepertinya daripada sisi pasangan kamu sering sekali yang namanya mengulangi kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang kamu kehendaki. Dan ini masih menjadi suatu problematika utama yang ada di dalam sisi hubungan asmara kamu. Tepatnya di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat 28 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu
Ten of Pentacles, dan kemudian di sini ada kartu The Strength. Daripada segi rezeki di sini memang ada sedikit peningkatan yang cukup signifikan ya. Artinya apa? Artinya ada sebuah rezeki yang memang tidak kamu duga sebelumnya dan itu kamu dapatkan di beberapa hari ini atau di beberapa hari ke depan. Bahkan di hari Rabu kemarin ada sebuah rezeki yang tidak terduga yang sepertinya memang kamu sangat luar biasa sekali menyadari bahwa rezeki ini sumbernya daripada Tuhan dan daripada ketaatan kamu beribadah apapun agama kamu. Itu yang pertama. Kemudian di hari Kamis ini usahakan ketika kondisi keuangan sudah mulai stabil, sudah mulai sehat, usahakan jangan terlalu boros. Harus punya skala prioritas di dalam mengeluarkan uang. Pengeluaran uang ini kalau bisa harus bisa kamu minimalkan. Jangan terlalu jangan terlalu boros dengan kondisi keuangan kamu. Itu yang paling penting di akhir bulan Agustus tahun 2020 ini. Memang daripada sisi pekerjaan kamu tidak bisa menjamin 100% daripada kebutuhan kamu yang kaitannya dengan uang. Tetapi di sini seharusnya kamu punya sumber yang lain untuk bisa menopang kebutuhan kamu daripada sisi finansial. Karena apa? Kalau kamu hanya mengandalkan satu sisi pekerjaan saja, maka nggak akan bisa nutup kebutuhan yang lainnya. Itu yang harus kamu pahami. Dan kemudian untuk soal perasaan dan sebagainya, usahakan kamu jangan sering menipu diri kamu sendiri. Karena apa? Karena kamu ini memang secara karakteristik suka sekali berbohong terhadap diri sendiri. Dan anehnya kamu itu terkadang juga percaya dengan kebohongan yang kamu lakukan terhadap diri kamu sendiri. Maka dari itu usahakan kamu jangan sering yang namanya menipu diri sendiri dengan pura-pura bahagia, pura-pura seneng, pura-pura happy, dan sebagainya. Karena apa? Kalau kamu terlalu sering berpura-pura terhadap diri kamu sendiri, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kamu akan mengabaikan sebuah perasaan yang realita. Kamu akan mengabaikan sebuah perasaan yang sebenarnya. Dan ini yang akan menyebabkan kamu terjatuh di dalam sebuah kesalahan dalam mengambil sebuah keputusan, termasuk di dalam sebuah hubungan asmara. Kalau kamu merasa ini nggak nyaman, katakan saja sejujurnya. Kamu nggak perlu berpura-pura merasa nyaman dengan hubungan asmara kamu. Kamu harus berani terbuka, harus berani bersuara. Karena apa? Kamu juga punya kedaulatan terhadap diri kamu sendiri. Jadi kamu usahakan jangan terlalu sering untuk menipu diri kamu sendiri. Pokoknya kamu harus berani mengekspresikan unek-unek apa yang kamu rasakan. Jangan terlalu dipendam sendirian. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020, di sini ada kartu Eight of Wands dan ada kartu The Tower. Di sini memang buat kamu yang punya zodiak Pisces tidak terlalu maksimal pembacaan hari ini. Karena apa? Karena 70% itu masih berada dalam lingkup yang cukup negatif. Artinya apa? Di hari Jumat ini tanggal 28 Agustus, buat kamu yang punya zodiak Pisces, sepertinya kamu itu cenderung mudah merasa depresi dan mengalami sebuah gangguan kecemasan. Nah, ini semua terjadi karena apa? Terjadi karena masalah yang kamu hadapi ini kamu ngerasa masalahnya itu bebarengan. Masalahnya ini bertubi-tubi menghampiri kamu. Dan di sini ketika kamu sudah berhasil menyelesaikan satu, yang lainnya ikut datang. Nah, ini memang terkadang sebuah dilematis sendiri. Artinya apa? Kamu nggak bisa berusaha menyelesaikan semuanya, tetapi kamu itu menyelesaikan satu persatu. Dan di sini sayangnya adalah ketika kamu bisa menyelesaikan masalah ini satu persatu, muncul lagi masalah yang baru, muncul lagi masalah yang lainnya. Dan sepertinya memang kamu seperti merasa kok masalah ini nggak habis-habis, masalah ini kok nggak berkesudahan. Dan ini memang terkadang yang masih menjadi dilematis sendiri. Sebenarnya penyebabnya itu apa toh? Ini yang masih menjadi sebuah pertanyaan yang ada di dalam diri kamu. Sehingga di sini bisa saya katakan di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Pisces, kamu ada sebuah gangguan kecemasan yang dimana aktivitas di hari Jumat ini bisa dikatakan kamu kurang bisa fokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang datang secara berbarengan ini. Nah, di sini memang kapasitas kamu terbatas, jadi kalau untuk menyelesaikan semua ya rasa-rasanya agak sedikit mustahil, tetapi di sini ya kamu semampunya aja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi, terutama untuk hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020
2020 ini. Kemudian juga ada sebuah interaksi yang agak sedikit kacau dengan lingkungan terdekat kamu. Artinya apa? Dengan orang-orang terdekat kamu, bahkan dengan pasangan kamu, sepertinya ada sebuah interaksi yang agak sedikit renggang. Nah, ini yang sepertinya juga membuat kamu dalam sebuah kondisi tekanan pikiran dan tekanan batin. Dan yang terakhir memang ada sedikit sisi positifnya memang. Sisi positifnya memang daripada kondisi keuangan, daripada kondisi usaha maupun pekerjaan, di sini masih bisa dikategorikan dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi memang kalau masalah ini tidak segera kamu antisipasi, yang saya takutkan nanti akan terkena dampak daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi, dan hal ini harus bisa segera kamu antisipasi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The Sun dan kemudian di sini ada kartu The Death. Artinya apa? Artinya ada sisi plus dan ada sisi minusnya. Di sini kita bahas sisi minusnya terlebih dahulu. Daripada kondisi hubungan asmara, daripada kondisi pekerjaan, dan daripada kondisi lingkungan sosial kamu, di sini sepertinya kamu itu agaknya sedikit menutupi sebuah rasa kekecewaan dengan terlalu banyak tertawa. Nah, ini karena apa? Ini karena kamu memang tahu caranya untuk menutupi rasa kecewa tersebut. Tetapi di sini yang menjadi kelemahan kamu, karena ini ada kartu The Death, maka kamu itu sedikit dalam tanda kutip nggak tahu caranya untuk menghibur diri kamu sendiri dengan kekecewaan yang di awal tadi. Nah, memang di sini Aries itu orangnya sangat pintar sekali untuk menyenangkan orang lain, bisa menghibur orang lain, bisa memberi solusi kepada orang lain, tetapi kamu itu nggak sadar kalau diri kamu itu juga sebenarnya butuh disenangkan, butuh dikasih solusi, butuh juga untuk dihibur. Artinya apa? Artinya di sini memang kamu itu terkadang bisa menjadi pencerah bagi orang lain, tetapi terkadang kamu kurang bisa menjadi pencerah bagi diri kamu sendiri. Dan termasuk untuk urusan pekerjaan, kamu bisa membantu pekerjaan teman kamu, tetapi terkadang untuk menyelesaikan pekerjaan kamu agak sedikit dalam tanda kutip mengalami sedikit hambatan untuk hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 ini. Dan juga untuk masalah hubungan asmara memang ada sedikit kekecewaan dengan pasangan, tetapi hal itu selalu kamu tutup-tutupi. Karena apa? Karena kamu tidak ingin hubungan asmara kamu ini ada sebuah masalah. Jadi lebih baik kamu memendam kekecewaan daripada malah hubungan asmara kamu jatuh di dalam sebuah permasalahan. Dan yang terakhir untuk masalah kondisi keuangan, di hari Jumat ini bisa dikatakan masih cukup safe, masih cukup stabil daripada kondisi keuangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di hari Jumat ini ada kartu Four of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Cups. Di sini artinya memang kartu yang pembacaannya dalam kondisi yang positif, tetapi di sini walaupun ada suatu kondisi atau situasi yang positif, di bawahnya ada sesuatu yang sepertinya memang masih menjadi sebuah permasalahan bagi kamu. Kita bahas yang enak-enaknya terlebih dahulu. Daripada urusan pekerjaan, walaupun memang ada sebuah tanggung jawab yang berat, walaupun memang ada sebuah beban pekerjaan yang kamu pikul, tetapi di sini kamu yang pertama bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan sangat sempurna untuk hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat kamu yang punya zodiak Taurus, daripada kondisi keuangan, memang di sini kamu bisa mengerem terlalu keras ya, sehingga ban kamu itu dalam kondisi yang halus. Karena apa? Karena kamu ngeremnya terlalu keras. Nah, di sini memang ada dilema sendiri ketika kamu ngeremnya terlalu keras, ini nanti malah akan menjadi bumerang tersendiri. Ban kamu cepat halus. Nah, di sini analoginya seperti itu daripada kondisi keuangan kamu. Artinya, di sini kondisi keuangan kamu cukup lancar, tetapi di sini kamu itu juga harus menahan keinginan kamu untuk
memenuhi beberapa keinginan, dalam tanda kutip keinginan. Nah, keinginan kamu itu sepertinya mau kamu beli atau enggak, mau kamu lakukan atau enggak, itu seakan-akan kamu tuh mikir 2 kali. Dan ini memang harus kamu lakukan sebuah pengorbanan yang seperti itu untuk memasuki fase bulan September tahun 2020 yang akan jauh lebih membahagiakan daripada kondisi keuangan kamu. Karena apa? Di bulan Agustus sudah banyak sekali pengeluaran-pengeluaran dengan kebutuhan-kebutuhan yang terkadang ada kebutuhan yang tidak terduga. Jadi hal ini memang harus kamu alami untuk bulan Agustus tahun 2020 ini. Tetapi nggak usah khawatir, nanti masa-masa transisi pergantian dari bulan Agustus ke bulan September sepertinya akan ada jauh yang lebih baik daripada di bulan Agustus tahun 2020 ini. Nah, bicara soal apa yang ada di dalamnya tadi, di bawahnya tadi, ini memang dalam konstelasi zodiak Taurus, memang di sini kamu itu walaupun nampak bahagia, nampak ceria, nampak happy, nampak sumringah dan segala macam, tetapi di dalam diri kamu itu masih menyimpan sebuah beban permasalahan yang cukup berat. Masih menyimpan rasa stres, menyimpan rasa marah, rasa kecewa dan sebagainya. Hanya saja kamu terlihat nampak bahagia di luar itu semua. Artinya apa? Dalam tanda kutip, kamu hampir sama dengan Aries tadi, menutupi segala bentuk kekecewaan di dalam diri kamu dengan menampilkan sisi yang positif dengan bahagia di sisi output kamu. Tetapi di dalam diri kamu itu sebenarnya sedang bergejolak sesuatu yang memang sebenarnya cukup menjadikan beban tersendiri buat kamu. Dan di sini memang satu sisi itu bagus, tetapi di sisi yang lain ketika kamu terlalu memendam seperti itu akan menjadi suatu bom waktu yang sewaktu-waktu jika itu meledak maka akan mengakibatkan sebuah kekacauan yang ada di dalam diri kamu. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah kamu melepaskan beban-beban yang sekiranya nggak terlalu penting. Itu dulu yang harus kamu lakukan. Nah, ketika kamu sudah bisa melakukan itu, baru beban-beban yang lainnya kamu selesaikan satu persatu. Kemudian sesuatu yang menghambat kamu di dalam diri kamu ini bisa kamu kurangi pelan-pelan. Dan itu memang yang harus kamu lakukan. Nggak bisa seluruhnya selesai, tetapi memang setidaknya harus satu persatu dilepaskan terlebih dahulu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Eight of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu The High Priestess. Artinya apa buat kamu yang punya zodiak Gemini? Yang pertama, kamu membutuhkan sebuah kunci di dalam kehidupan kamu. Dan kunci yang utama di dalam kehidupan kamu ini adalah sebuah ketenangan. Artinya apa? Sosok seorang zodiak Gemini untuk hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 ini yang dibutuhkan hanya sebuah ketenangan. Karena apa? Gemini ini di dalam beberapa situasi, baik di dalam pekerjaan, di dalam hubungan asmara, ataupun di dalam urusan sosial itu sepertinya merasa kesepian. Walaupun sebenarnya berada di tengah sebuah keramaian. Nah, seperti lagunya itu loh, Mahadewi itu loh. Seperti merasa sepi di tengah keramaian, seperti itu. Itu yang dirasakan oleh sebagian besar zodiak Gemini. Nah, ini apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama adalah kamu harus menenangkan pikiran kamu. Ketika pikiran kamu sudah tenang, itu nanti akan memunculkan recharge energi yang ada di dalam diri kamu. Bisa dilihat ini kartu Eight of Cup. Artinya apa? Kamu meninggalkan dulu hal-hal yang sepertinya membuat kamu sedih, hal-hal yang membuat kamu kecewa dan sebagainya. Itu kamu tinggalkan terlebih dahulu. Termasuk meninggalkan pasangan kamu terlebih dahulu nggak masalah. Artinya apa? Sampai diri kamu itu bisa healing, bisa recovery lebih baik lagi, baru kamu kembali lagi. Nggak ada salahnya ketika ada break atau jeda sebentar untuk memulihkan apa yang ada di dalam diri kamu. Nah, nanti ketika kamu sudah bisa memulihkan diri kamu dengan tumbuh menjadi percaya diri, lebih baik lagi dan sebagainya, baru kamu datang lagi dan memperbaiki apa yang sepatutnya diperbaiki. Nah, tetapi untuk hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020, setidaknya sampai tanggal 31 Agustus nanti,
kamu harus bisa memulihkan rasa percaya diri kamu terlebih dahulu. Ketika itu semua sudah pulih, ada sebuah ketenangan di dalam pikiran, ketenangan di dalam diri kamu, dan kuncinya sudah bisa kamu temukan, baru kamu memulihkan apa yang seharusnya kamu pulihkan dengan kondisi di pekerjaan, kondisi di keuangan, maupun kondisi di dalam hubungan asmara. Karena memang yang kamu butuhkan saat ini dalam tanda kutip yang paling besar adalah sebuah ketenangan. Dan ini yang harus bisa kamu dapatkan, yaitu ketenangan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu The Chariot dan di sebelahnya ada kartu Three of Cups. Buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini memang ada beberapa hal yang memang harus dipahami, bahwa Cancer ini orangnya terlalu pasrah dengan sebuah keadaan. Artinya apa? Ada sebuah keadaan yang menguntungkan, dia bersyukur, dan ketika ada suatu keadaan yang kurang menguntungkan, Cancer ini terlalu pasrah. Dan di sini memang kamu mempunyai sebuah prinsip, ketika ada sebuah luka atau kekecewaan yang terjadi di dalam diri kamu selalu pasrah dan berharap waktu yang bisa menyembuhkan luka, menyembuhkan kekecewaan, sakit hati, dan sebagainya. Ya memang itu nggak salah sih, waktu pasti akan bisa menyembuhkan itu semua. Tetapi dari diri kamu sendiri itu juga harus ada usaha. Supaya apa? Supaya luka tersebut bisa segera sembuh. Kalau kamu nggak ada usaha, sembuh memang sembuh, tetapi kan waktunya lama. Nah, seharusnya kan kamu bisa manage waktu itu sesingkat mungkin untuk menyembuhkan apa yang kamu rasakan. Luka yang kamu rasakan itu kan sebenarnya waktunya bisa dipersingkat kalau kamu ada usaha untuk menyembuhkan luka tersebut. Tetapi kalau luka tersebut kamu biarkan waktu yang menyembuhkan, itu waktunya akan sangat panjang. Kan eman-eman waktunya, eman-eman waktu kamu. Nah, lebih baik di sini kamu bersusah-susah untuk berusaha menyembuhkan luka tersebut, tetapi kamu bisa kembali bangkit dengan kehidupan kamu yang lebih bahagia lagi. Kemudian juga memang kamu adalah seekor kepiting. Kepiting hidupnya di dua alam, tetapi kebanyakan hidup di air. Di dalam kehidupan kamu, baik di dalam urusan pekerjaan, urusan keuangan, maupun terakhir di dalam urusan hubungan asmara, kamu jangan hanya mengikuti arus sungai saja. Kalau kamu terlalu mengikuti arus sungai, maka nanti kamu akan hanyut, akan ikut Kelly, akan ikut itu, terbawa arus. Nah, maka dari itu terkadang kamu harus berani yang namanya menentang arus. Ketika ada sebuah ketidakadilan di dalam kehidupan kamu, atau ada keadaan yang memang tidak menguntungkan, maka kamu harus berani yang namanya melawan arus. Nah, ketika kamu berani melawan arus, maka ini kamu sudah bisa mengatur diri kamu sendiri. Tetapi kalau kamu masih mengikuti arus, ya kamu akan mudah dikendalikan oleh orang lain, mudah dikendalikan oleh pasangan, dan mudah terinjak-injak oleh yang namanya keadaan. Jadi selama kamu mau berusaha, yang pertama, luka yang terjadi pasti akan sembuh dengan cepat, dan kemudian ketika kamu mau berusaha lebih maksimal lagi, kamu harus berani menentang arus yang ada di dalam kehidupan kamu. Dua kunci itu adalah hal yang paling penting untuk tiga aspek kehidupan kamu: pekerjaan, keuangan, dan urusan hubungan asmara kamu, khususnya di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus nanti bahkan. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Fool, dan kemudian di sini ada kartu Page of Swords. Artinya apa? Artinya jadi Leo itu memang nggak mudah. Ada sebuah anugerah yang luar biasa yang sebenarnya ketika kamu itu punya zodiak Leo. Karena apa? Gak semua orang bisa punya zodiak Leo. Walaupun Leo bukan termasuk zodiak yang paling langka, tetapi orang-orang yang punya zodiak Leo ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Walaupun memang untuk menjadi seorang Leo ini harus lebih perasa, harus lebih sensitif. Di sini memang bisa kita katakan di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020, Leo seperti biasa kekurangan sesaji, kekurangan menyan, kekurangan dupa, kekurangan bunga melati, kekurangan bunga mawar, kemudian kekurangan minyak, kemiri, dan sebagainya. Ini semua karena apa? Karena memang setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat selalu saja ada sebuah kecerobohan.
Dan di sini buat kamu yang punya zodiak Leo, sepertinya kamu itu akan berusaha cuek dengan hal-hal yang tidak penting. Tetapi semakin kamu berusaha untuk mencuekin atau mengabaikan hal-hal yang tidak penting, justru kamu itu malah akan semakin kepikiran. Nah, terkadang ketika dalam kondisi ini, kamu tuh kayak merasa bingung sama diri kamu sendiri gitu loh. Pengen nggak inget-inget, tetapi kok sepertinya malah justru keinget. Dan kemudian juga di lingkungan pekerjaan kamu, ataupun di dalam lingkungan hubungan asmara kamu itu dikit-dikit dimasukin ke hati. Nah, terkadang ketika dikit-dikit dimasukin ke hati, ini harus kamu lawan. Artinya apa? Jangan terlalu bawa perasaan, jangan terlalu sensitif. Ketika dikit-dikit kamu masukin ke hati, ya nanti malah akan terjadi sebuah kecerobohan di dalam pekerjaan kamu, kemudian di dalam kondisi keuangan kamu yang tidak bisa kamu kontrol. Kemudian juga di dalam urusan hubungan asmara kamu, ketika sedikit-sedikit dimasukkan ke dalam hati, nanti malah akan menjadi sebuah eskalasi permasalahan baru di dalam hubungan asmara kamu. Dan ini yang harus bisa kamu hindari, terutama di hari Jumat 28 Agustus tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu King of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Pentacles. Artinya apa? Artinya memang buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 ini, ketika kamu ada sebuah kesalahan, kamu langsung mikir, kenapa kok ini bisa terjadi? Dan kamu juga berharap masalah ini nggak berlarut-larut di dalam kehidupan kamu. Nah, tetapi terkadang memang ketika ada sebuah kesalahan, ketika ada sebuah masalah, kamu itu mudah banget kepikiran. Dan ketika kamu itu sering sekali kepikiran, nanti dampaknya adalah sebuah prasangka yang negatif. Ketika ada sebuah prasangka yang negatif, yang ada apa? Yang ada kamu terlalu overthinking. Nah, ketika kamu terlalu overthinking, maka kamu itu seakan-akan terlalu bawa perasaan, terlalu memikirkan hal yang terlalu berlebihan. Nah, makanya nggak heran di beberapa hari terakhir, kenapa kamu gampang kecewa ya? Karena kamu seperti itu. Maka dari itu di hari Jumat ini kamu harus bisa mengatasi hal tersebut. Supaya apa? Supaya kamu nggak gampang dikecewakan. Memang di sini ada beberapa aspek yang membuat kamu kecewa. Yang pertama adalah daripada kondisi hubungan asmara kamu, yang sepertinya hubungan asmara kamu ini beberapa kali itu mengecewakan kamu. Dan yang kedua adalah daripada kondisi keuangan kamu. Kamu itu seakan-akan merasa kecewa dengan kondisi finansial kamu. Karena apa? Kondisi finansial kamu ini kok nggak sehat-sehat begitu. Dan yang terakhir memang ada sisi positifnya juga. Sisi positifnya adalah daripada urusan pekerjaan, kamu mulai merasa semangat, mulai merasa enjoy, mulai merasa yakin dengan pekerjaan kamu, walaupun memang daripada sisi penghasilan memang masih jauh daripada harapan kamu. Tetapi setidaknya ketika kamu punya semangat untuk bekerja, ini sudah modal awal, modal yang positif yang ada di dalam diri kamu. Dan tetap semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo. Yakin apa yang kamu lakukan ini tentunya akan membawa kebaikan di dalam diri kamu. Semangat terus buat Virgo. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Untuk kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Two of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Shadow Shade. Artinya apa? Artinya di sini kita bahas daripada sisi hubungan asmara terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Libra, hubungan asmara kamu apakah baik-baik saja? Mungkin 20% Libra akan mengalami kondisi hubungan asmara yang baik-baik saja. Tetapi sisanya 80% buat kamu yang punya zodiak Libra, hubungan asmara kamu ini ada sedikit permasalahan. Nah, ada juga yang sedikit banget, ada juga yang lumayan sedikit, ada juga yang sedikit tapi banyak. Nah, kamu tergantung situasi yang mana, itu disesuaikan terhadap diri kamu sendiri. Dan di sini ketika hubungan asmara kamu ini ada sebuah masalah, seharusnya dari masalah itu bisa menguatkan hubungan asmara kamu dengan pasangan. Loh, kok malah bisa menguatkan? Iya, bisa menguatkan. Bisa menguatkan jika masing-masing antara kamu dengan pasangan kamu bisa dewasa menyikapi dan menekan ego yang ada di dalam diri kalian berdua. Nah, ini yang paling penting. Ketika bisa menyikapi secara dewasa dan menekan ego yang ada di dalam diri kamu dengan pasangan kamu, ini adalah suatu modal yang bagus untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ketika ada sebuah kesalahan, harus bisa saling memaafkan, harus bisa saling dewasa,
mengakui kesalahan, meminta maaf duluan, nggak usah gengsi. Nah, itu yang paling penting. Dan kemudian yang terakhir memang komunikasi adalah masalah yang utama yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Dan terkadang di sini antara kamu dengan pasangan kamu ketika ada masalah, apa yang pertama kali diputuskan? Komunikasi. Kamu diem dengan diri kamu dan pasangan kamu juga diem dengan dirinya. Sehingga untuk memulai komunikasi awal itu agak sedikit lama dan ini yang masih menjadikan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, masalah keuangan di sini bisa dikatakan bisa diatasi sedikit demi sedikit walaupun memang hasilnya tidak langsung maksimal, tetapi setidaknya daripada masalah keuangan ini bisa kamu antisipasi sedikit demi sedikit. Tetapi di sini memang rasa ingin menyerah itu ada. Rasa ingin menyerah itu ada. Ya nggak apa-apa, manusiawi. Ingin menyerah itu manusiawi. Nggak apa-apa berhenti sebentar, ngeluh, sambat, dan segala macam, nggak masalah. Tetapi ingat, walaupun kamu mengeluh, walaupun kamu berhenti sebentar, walaupun kamu capek, tetapi jangan mau kalah dengan yang namanya keadaan. Keadaan yang tidak menguntungkan harus kamu lawan, harus kamu ubah, harus kamu perbaiki, dan kamu bisa kok memperbaiki. Hanya saja masih ada sebuah tekanan yang menghambat kamu untuk bisa memperbaiki semuanya. Tetapi setidaknya dengan semangat juang kamu yang tinggi, kamu bisa memperbaiki itu semua. Baik dalam urusan pekerjaan, urusan keuangan, maupun terakhir tadi untuk masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Tetap semangat, gak usah bingung, pasrahkan semua kepada Tuhan, lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Three of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Cup. Oke, ada hal yang positif di 3 hal buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini memang ada satu masalah ya, tetapi di sini lebih banyak positifnya. Positif yang pertama, di sini kamu bisa mengendalikan perasaan kamu. Positif yang kedua, kondisi keuangan kamu di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 ini berada di dalam sebuah kondisi yang cukup lancar, berada dalam kondisi yang cukup baik. Dan ini harus kamu syukuri. Dan kemudian yang ketiga, aspek daripada hubungan asmara kamu di hari ini, sepertinya kamu dengan pasangan bisa meminimalkan emosi yang terjadi. Jadi ketika ada sesuatu yang gak kepeneran di hati kamu, ada sesuatu yang tidak sejalan dengan hati kamu, di sini sepertinya kamu bisa memaklumi dan memaafkan kesalahan daripada pasangan kamu. Begitu pula sebaliknya. Ketika kamu melakukan hal yang tidak sejalan dengan pemikiran daripada pasangan kamu bisa memaafkan apa yang terjadi yang kamu alami. Nah, kemudian memang ada sedikit masalah nih daripada urusan pekerjaan. Buat kamu Scorpio yang bekerja, kalau yang nggak bekerja ya disesuaikan saja. Buat kamu Scorpio yang bekerja, sepertinya memang kurang adanya apresiasi daripada tempat kerja kamu ini, dalam tanda kutip membuat kamu itu kayak merasa nggak bahagia kerja di situ gitu loh. Ibarat kata kamu itu udah berkorban secara maksimal, udah mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran dan sebagainya, tetapi hasil yang kamu dapatkan daripada pekerjaan kamu ini seakan-akan nggak sepadan dengan kerja keras kamu. Dan di sini membuat kamu dalam situasi yang dilema, mau maju, bertahan, atau malah meninggalkan. Nah, ini sepertinya masih menjadi suatu pergejolakan yang utama yang ada di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Buat kamu yang punya zodiak Scorpio, walaupun di dalam pekerjaan kamu itu enjoy menikmati pekerjaan kamu, tetapi sesekali waktu kamu itu kayak merasa kok hasilnya nggak sebanding, nggak sepadan dengan kerja keras yang kamu alami di dalam pekerjaan kamu. Tetapi ini semua masih bisa dalam koridor kamu kendalikan lah. Artinya memang rasa-rasa seperti itu sesekali muncul ada, tetapi itu masih bisa kamu antisipasi. Terutama di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Jumat 28 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Four of Swords dan kemudian di sini ada kartu King of Swords.
Di sini buat kamu yang punya zodiak Sagittarius agak sedikit unik sekali di hari ini. Karena apa? Ada masalah tetapi juga ada hal yang positif. Artinya apa? Masalahnya apa? Masalahnya ketika mood kamu ini berantakan, kamu punya sebuah cara yang unik untuk bisa mengembalikan mood kamu yang berantakan. Nah, salah satu caranya adalah ketika dalam kondisi yang berantakan, nggak tahu ngapa-ngapain, kemudian dalam kondisi yang bingung, dilema dan segala macam, kamu itu selalu bisa menyemangati diri kamu sendiri. Menyemangati diri kamu sendiri dengan cara apa? Kamu itu kayak ngobrol dengan diri kamu sendiri gitu loh. All is well, seperti itu. Semuanya akan baik-baik saja. Aku bisa, ya, aku bisa, seperti itu. Dan ini sangat positif sekali. Untuk apa? Untuk menumbuhkan secara psikologis semangat yang muncul di dalam diri kamu. Dan bahkan terkadang ada juga beberapa Sagittarius ketika dalam kondisi yang tertekan, dia itu ceritanya bukan ke sesama manusia, tetapi justru kepada hewan kayak kucing, anjing, kemudian kuda, kuda nil, badak, gajah dan sebagainya. Nah, seakan-akan kamu itu kayak merasa hewan itu yang justru malah lebih mengerti perasaan kamu dibandingkan orang-orang yang ada di sekeliling kamu, bahkan pasangan kamu. Tetapi di sini memang kalau daripada sisi hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, sebenarnya komunikasi cukup lancar, bisa sama-sama memberikan solusi. Tetapi di sini memang ada sesekali waktu yang kamu tidak satu pemikiran dengan pasangan kamu, dan itu adalah hal yang wajar sih sebenarnya. Karena apa? Kamu dengan pasangan kamu kan dua kepala dengan isi otak yang berbeda. Jadi ketika ada sebuah perbedaan, ya seharusnya tidak harus dipermasalahkan. Dan yang terakhir, untuk urusan pekerjaan, untuk urusan usaha maupun untuk urusan keuangan, memang di sini ada sebuah proses yang harus kamu alami. Dan proses untuk menuju kepada pendewasaan kamu di dalam bekerja, di dalam usaha, dan di dalam kondisi keuangan, memang terkadang ada situasi yang gak terlalu enak. Ada sebuah lika-liku kehidupan yang harus kamu alami, up and down di dalam kehidupan kamu, di dalam pekerjaan maupun di dalam usaha kamu dan di dalam kondisi keuangan kamu. Ya, naik turun itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tetapi di sini kamu jangan hanya terfokus kepada up and down yang terjadi, tetapi kamu harus fokus dengan sistem yang saat ini sedang kamu bangun. Nah, sistem ini akan membuat kamu up and down atau kamu up terus. Nah, itu yang harus kamu pikirkan. Kemudian juga memang terkadang ketika di dalam situasi yang seperti ini, khususnya di akhir bulan Agustus tahun 2020 ini, memang di beberapa hari ke depan, setidaknya sampai akhir bulan Agustus, ada segala sesuatu yang selalu saja tidak sejalan dengan apa yang kamu inginkan, tidak sejalan dengan apa yang kamu kehendaki. Dan di sini kamu nggak bisa menentang. Karena apa? Karena di sekeliling kamu itu nggak bisa sama dengan apa yang kamu pikirkan. Dan di sini kamu harus menyadari dan harus sadar bahwa itu adalah sebuah proses yang harus kamu alami di dalam kehidupan kamu. Jadi di sini kamu tidak bisa memaksakan situasi untuk bisa sejalan dengan apa yang kamu kehendaki. Tetapi di sini kamu harus bisa menyesuaikan lingkungan yang ada, bukan lingkungan yang menyesuaikan kamu. Pokoknya di hari ini kamu harus tetap semangat melewati setiap tahapan-tahapan dan proses pendewasaan yang ada di dalam diri kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020. Oke, ke-12 zodiak sudah saya bacakan dan ini adalah ramalan zodiak di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020. Resonate tidak resonate saya katakan sekali lagi karena ini adalah pembacaannya general, jadi tidak spesifik menuju kepada satu individu. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak cocok mungkin karena moon and rising kamu yang berbeda. Jadi di sini harus disesuaikan dulu dengan moon and rising kamu. Dan semoga ketika ini ada suatu pembacaan yang positif bisa dijadikan suatu referensi, acuan dan motivasi. Dan apabila ada sesuatu pembacaan yang negatif atau kurang enak, semoga bisa dijadikan suatu bentuk kehati-hatian kamu di hari berikutnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan hati-hati dengan satu channel besar yang meniru kami dari berbagai aspek, dari judul yang dibolak-balik bahkan, kemudian dari deskripsi, teks dan segala macam. Karena kemarin dia itu dia nggak sadar kalau dia itu ternyata ngambil daripada tulisan kami yang ada di salah satu portal website di internet. Dan itu ternyata setelah kami telusuri, ternyata itu adalah tulisan daripada beberapa admin kami di salah satu website tersebut. Dan ini memang sedang kami proses, sedang kami urus, tetapi kami tidak ingin menciptakan sebuah eskalasi permasalahan yang besar terlalu dipublikasikan. Tapi kami sedang mengurus untuk copyright dan segala macam lah, seperti itu. Oke.
Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info atau updatean terbaru di channel Zodiak Harian. Dan sekali lagi, buat yang mau request personal reading gratis, langsung saja DM di Instagram @ramalan_zodiakmu dengan sertakan screenshot kalau kamu sudah subscribe channel Zodiak Harian. Jaya Jaya Wijayanti, lebur dening pangasuti, rahayu rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.